Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel aku. Dan di video Deep English Part 4 ini, aku mau sharing tentang salah satu tenses bahasa Inggris, yaitu past continuous tense. Sebelum masuk ke pembahasan, aku mau ngingetin ke teman-teman untuk mohon bantuan dan dukungannya untuk like, share, dan subscribe YouTube channel ini supaya kedepannya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Mungkin sebelum kita tahu rumus-rumus dari past continuous tense, contoh kalimatnya seperti apa, baiknya kita harus paham dulu past continuous tense ini digunakan untuk situasi yang seperti apa. Yang pertama, digunakan apabila kita ingin menyatakan suatu kejadian yang berlangsung selama periode waktu tertentu. Jadi bedanya dengan simple past tense adalah simple past tense itu biasanya menjelaskan suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Kalau past continuous tense, dia menjelaskan tentang suatu rentang waktu tertentu di masa lalu. Contoh simple past tense, kita bisa bilang kemarin saya pergi ke pasar jam 7. Cuman kalau untuk past continuous tense menceritakan rentangnya. Misalnya saya berada di pasar dari jam 7 sampai jam 9 pagi misalnya. Nah, itu kalau misalnya kita mau menceritakan tentang waktu seperti itu yang terjadi di masa lalu, itu kita pakainya past continuous tense. Nah, kalau untuk yang kedua, situasi yang kedua adalah apabila kita ingin menyatakan kejadian yang sedang terjadi pada saat tertentu. Contoh nih kayak gini, misalnya ada temen kamu nelpon jam 11 malam misalnya. Nah, pada saat itu kamu udah tidur, besoknya itu temen kamu nanya kan, kok kemarin ditelepon nggak bisa-bisa, kenapa gitu. Terus kamunya nanya, jam berapaan? Terus dia bilang, oh jam jam 11 gitu. Oh, waktu itu aku lagi tidur. Pada saat itu aku sedang tidur. Nah, pada saat menceritakan kejadian yang sedang terjadi di masa lalu itu, dengan situasi yang aku ceritakan tadi itu bisa menggunakan tenses past continuous tense. Jadi kayak I was sleeping at that time at 11 p.m. Terus untuk situasi ketiga, apabila kita ingin menceritakan atau menyatakan suatu kejadian yang sedang terjadi pada saat kejadian lain muncul. Misalnya kayak, saya sedang tertidur ketika ibu saya pulang. Nah, rumus dari past continuous tense ini yang pentingnya adalah harus ada subjek plus was atau were, terus plus verb ing. Kalau to be was itu digunakan kalau subjeknya I, he, she, it. Contoh nih untuk afirmatifnya, kita pakai subjek he ya. He was sitting. Terus negatifnya he was not sitting. Terus interrogatifnya tinggal was he sitting. Nah, begitu juga untuk subjek-subjek yang lain. Nah, kalau untuk subjek you, we, they itu menggunakan to be, were. Contohnya kayak we were sitting, we were not sitting. Untuk negatif. Kalau interrogatifnya were we sitting, ada tanda tanya di akhir. Contoh, tadi yang pertama kan kita sudah tahu digunakan untuk menyatakan kejadian yang berlangsung selama periode tertentu. Contoh kayak she was studying at 7 p.m. to 9 p.m. Nah, dia sedang belajar dari jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi kayak ada rentang waktu yang dia ceritakan. Tapi tetap terjadinya di masa lalu. Terus yang kedua ada, they were playing badminton all day yesterday. Mereka bermain bulu tangkis sepanjang hari kemarin. Jadi rentangnya tuh ada di kata all day-nya itu. Tapi kalau misalnya hanya dikatakan yesterday berarti ya itu
titik waktu tertentu. Kalau hanya yesterday berarti kita bisa pakai played aja, nggak usah were playing tapi played. Tapi karena ada kata all day, itu rentang berarti seharian kan artinya all day itu. Makanya pakainya past continuous. Jadi they were playing badminton all day yesterday. Situasi kedua, untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi pada saat tertentu. Nah, ini misalnya kejadian kayak, misalkan punya adik gitu kan, terus adiknya itu punya teman, temennya tuh nelpon jam 7-an, terus nggak diangkat karena adik kamu tuh lagi belajar. Terus besoknya gitu dia nanya, kok si A ditelepon nggak diangkat kemarin? Terus jam berapa emang nelponnya? Sekitar jam 7 malam lah gitu. Terus yaudah kamu bilang aja she was studying at 7, dia lagi belajar atau dia sedang belajar jam 7 malam kemarin itu kayak gitu. Nah, kalau situasi kayak gitu itu pakainya past continuous tense. Nah, untuk situasi ketiga yaitu menyatakan kejadian yang sedang terjadi pada saat kejadian lain terjadi. Misal, I was boiling water when you came. Aku merebus air ketika kamu datang. Terus ada juga they were playing football while the bell was ringing. Dia sedang bermain sepak bola ketika belnya berbunyi kayak gitu. Terus yang perlu diperhatikan adalah kalimat setelah when itu biasanya berupa past tense. Nah, letak past continuousnya itu adalah kalimat sebelum when. Nah, kalau untuk pemakaian while itu biasanya diikuti dengan kalimat past continuous. Nah, tapi sebelum while itu bisa juga pakai past continuous. Nah, ini aku punya contoh soal buat teman-teman. Jadi, bahasa Indonesianya adalah teman saya sedang membaca buku ketika saya bertemu dengannya. Nah, kalian bisa latihan. Jadi kalian coba artikan kalimat ini ke dalam bahasa Inggris menggunakan past continuous tense. Terus jawabannya bisa kalian taruh di kolom komentar. Oke, buat latihan gitu. Sekian dulu video aku kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyain atau ada saran-saran, kalian bisa taruh di kolom komentar. Oke, sekian dulu. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.